Berikut beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Vivo. Nah, jadi kali ini kita akan bahas beberapa fitur, sekitar belasan fitur ya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, untuk fitur yang pertama adalah jendela kecil atau jendela melayang ya. Nah, jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking. Nah, di sini kita buka satu aplikasi terlebih dahulu, kemudian kita tekan tombol Recent App. Lalu kita klik pada nama aplikasinya, lalu pilih jendela kecil. Nah, maka jendelanya akan melayang. Untuk posisinya bisa kalian ubah, ukuran juga bisa kalian atur ya. Nah, seperti ini, lalu kalian tinggal buka aja aplikasi yang kedua. Nah, jadi ini bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus ya. Misalnya teman-teman chattingan sambil dengar musik ataupun lagu di YouTube, sangat bisa sekali ya. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur ini jika kalian butuh, yaitu namanya adalah jendela kecil atau jendela mengambang. Nah, untuk settingan kalian bisa cek di bagian pengaturan, lalu kalian masuk ke pintasan dan aksesibilitas, kemudian pilih di bagian jendela kecil. Nah, di sini ada tutorial cara penggunaannya ya. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau membagi layar menjadi dua. Nah, jadi kalian buka aplikasi, kemudian kalian usap 3 jari ke atas. Nah, maka sudah bisa melakukan split screen ya. Tinggal buka aja aplikasi yang kedua. Untuk ukuran bisa kalian atur, bisa ubah posisi juga. Ukuran bisa besar di bawah atau kebalikannya ya, besar di atas juga bisa. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan. Klik X jika mau menutup, klik di bagian ini persegi ada 4 ini untuk mengubah aplikasinya. Nah, kemudian klik di bagian ini untuk menambah menjadi widget ya jika kalian mau. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk menutupnya kalian tinggal tarik aja seperti ini ya. Nah, jadi dari sini juga bisa kalian buka di bagian pusat kontrol, cari yang namanya layar terbagi. Nah, jadi buka aplikasi dulu, kemudian masuk ke pusat kontrol, lalu pilih layar terbagi ya. Nah, maka juga bisa. Untuk split screen memang tidak semua aplikasi bisa split screen ya. Jadi kalian coba aja. Untuk aplikasi yang tidak bisa itu artinya nggak support. Nah, cara seperti ini juga bisa seperti yang tadi. Kalian masuk ke aplikasi, kemudian tekan tombol Recent App. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian nama aplikasinya, lalu pilih layar terbagi. Nah, maka juga bisa split screen. Oke, terlanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah Smart Sidebar atau baris samping cerdas ya. Nah, jadi di dalam Smart Sidebar ini kalian bisa menambahkan aplikasi, berbagai aplikasi yang kalian inginkan ya. Nah, ini bisa klik icon pensil untuk mengedit, yaitu bisa menambah aplikasi baru ataupun menguranginya juga bisa dari sini ya. Klik kurang di bagian Smart Sidebar-nya. Untuk menambah aplikasi, kalian bisa lihat aplikasi yang tersedia yang bisa kalian tambahkan. Kalau udah, kalian klik checklist. Nah, jadi dari Smart Sidebar ini kalian bisa untuk mengaktifkan jendela kecil juga, ataupun mengaktifkan split screen juga bisa ya. Klik dan tahan lalu geser ke atas. Nah, jadi seperti ini juga bisa, banyak fungsinya ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya bilah samping pintar. Nah, ini dia, kalian klik. Nah, lalu di sini kalian aktifkan apabila belum aktif ya. Diaktifkan di sini maka dia akan muncul. Nah, jadi kalau sudah aktif bisa langsung digunakan, tinggal diusap aja. Oke, terlanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah S Capture ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di bagian pusat kontrol. Nah, di sini ada yang namanya S Capture. Kalian bisa klik di sini. Nah, di dalam S Capture ini bisa untuk digunakan untuk merekam layar, kemudian tangkapan layar panjang, kemudian tangkapan layar persegi panjang ya. Nah, di sini saya contohkan tangkapan layar persegi aja. Nah, jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk mengambil screenshot bagian tertentu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian S Capture ini juga bisa merekam layar ya, teman-teman ya. Nah, jadi bisa rekam layar dari sini. Kemudian ada tangkapan layar lucu juga. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Saya contohkan yang ini tangkapan layar berbentuk. Nah, jadi ini ada berbagai bentuk ya. Nah, jadi kalian bisa pilih. Nah, saya contohkan yang ini. Nah, jadi ini bentuk lingkaran ya. Nah, jadi kalian bisa atur juga untuk ukurannya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik simpan. Nah, jadi di bagian S Capture ini bisa kalian manfaatkan ya untuk screenshot panjang dan lain-lain. Oke, lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah klona aplikasi atau menggandakan aplikasi ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan,
kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah. Kalian klik di bagian yang namanya aplikasi ya. Kalian cari di bagian aplikasi. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, ini ada yang namanya Klona aplikasi. Nah, jadi ini dia aplikasi yang bisa kita gandakan atau kita cloning ya. Nah, untuk aplikasi yang udah diinstal tidak muncul di sini, itu artinya nggak bisa digandakan ya. Hanya untuk aplikasi yang muncul di sini aja yang bisa digandakan. Nah, di sini saya sebagai contoh menggandakan WhatsApp ya. Kita aktifkan aja seperti ini, cukup mudah. Nah, ini Facebook juga bisa. Nah, sekarang kita lihat di layar aplikasi. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat ya, ini WhatsApp yang asli, ini WhatsApp yang hasil ganda ya. Nah, jadi ada dua. Nah, ini Facebook hasil ganda. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus. Misalnya teman-teman yang suka misalnya banyak akun ya, untuk bisnis, untuk pribadi, dan lain-lain. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menyembunyikan foto ataupun video ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke galeri HP Vivo kalian, kemudian kalian bisa lihat. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini saya ambil foto dari kamera ya. Nah, jadi foto atau video caranya sama aja untuk menyembunyikannya ya. Nah, jadi kalian pilih fotonya, lalu klik lainnya. Kemudian di sini pilih sembunyikan. Lalu pilih sembunyikan. Nah, kemudian di sini apabila kalian belum mengaktifkan kata sandi privasi, biasanya dia langsung tersembunyi ya. Nah, jadi kita keluar dari sini. Nah, ini udah tersembunyi atau menghilang. Kemudian ini di bagian galeri atau albumnya, kalian klik di ikon ini pengaturan, lalu pilih file tersembunyi di sini atau foto tersembunyi. Nah, yang ini biasanya ini kalau baru dia belum aktif ya teman-teman ya. Jadi kita langsung bisa klik di sini. Nah, jadi kalian bisa lihat foto yang tersembunyinya ada di sini. Kemudian jika kalian ingin lebih aman, itu kalian harus aktifkan ini, verifikasi kata sandi. Kalian aktifkan, nanti kalian akan diarahkan untuk membuat ya teman-teman ya, membuat kata sandi privasinya. Jadi kalian silahkan buat, ada berbagai pilihan, ada PIN, kemudian pola, kemudian lainnya ya. Nah, jadi kalian pas masuk ke sini harus menggunakan kunci, jadi lebih aman. Nah, jika kalian ingin mengembalikannya, tinggal klik aja, lalu pilih perlihatkan. Atau mau dihapus, yang ini juga bisa, pilih ikon tong sampah, lalu pilih hapus. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan fitur ini untuk menyimpan foto ataupun video yang kalian rasa tidak untuk dilihat oleh orang lain ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mengunci aplikasi dan menyembunyikan aplikasi. Nah, jadi di HP Vivo itu kalian juga bisa mengunci aplikasi yang kalian rasa harus diamankan, kemudian juga bisa menyembunyikan aplikasi-aplikasi juga ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan terlebih dahulu, lalu di sini kalian cari yang namanya keamanan ya. Nah, kalian masuk ke bagian keamanan, lalu di sini pilih di bagian privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, jadi kita harus membuat kata sandi privasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini langsung aja kalian pilih opsi kata sandi. Nah, di sini saya sebagai contoh pilih yang pola. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja apabila menggunakan tipe yang lain ya. Nah, kemudian kita masukkan 2 kali ya. Nah, ini yang kedua dengan kunci yang sama. Lalu di sini ada pertanyaan keamanan, silahkan pilih. Nah, ini bisa buat khusus juga jika mau. Nah, ini saya sebagai contoh pilih yang ini, lalu kita jawab. Kemudian yang kedua ini juga sama, bisa diatur pertanyaannya, bisa disesuaikan dengan keinginan. Lalu kita jawab. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Adalah untuk mereset apabila kita lupa dengan kata sandi privasi ya. Jadi kita nanti akan menjawab pertanyaan keamanan ini. Setelah itu baru bisa mengubah kunci sandi privasinya. Lalu di sini kita klik berikutnya. Nah, bisa ditambahkan email juga jika mau. Tujuannya juga sama untuk mereset ya. Jadi lebih banyak pilihan. Ini bisa di skip, klik tambahkan nanti. Nah, jadi yang pertama kita adalah enkripsi aplikasi ya. Jadi mengunci aplikasi. Nah, tadi saya akan mengunci aplikasi WhatsApp dan Facebook ya teman-teman ya. Nah, ini belum aktif, semuanya saya keluar dulu. Nah, ini coba kita lihat WhatsApp-nya. Nah, ini tidak terkunci ya. Kemudian Facebook, nah ini tidak terkunci juga. Nah, jadi kita masuk lagi ke bagian yang tadi. Nah, yaitu di bagian privasi dan enkripsi aplikasi, lalu kita
masukkan kuncinya, kemudian pilih enkripsi aplikasi. Lalu di sini kalian silahkan cari aplikasi yang ingin kalian kunci. Nah, saya contoh ini WhatsApp, kemudian Facebook ya, jadi dua aplikasi ya. Nah, ini dia. Sekarang saya keluar dari sini dan kita coba klik WhatsApp. Nah, sudah terkunci. Facebook juga sudah terkunci. Jadi kita masukkan kuncinya baru bisa diakses. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah selanjutnya di bagian penyembunyian aplikasinya ya. Nah, sebagai contoh saya akan menyembunyikan ini Google Chrome dan ini album ya atau galeri. Nah, jadi kita masuk lagi ke pengaturan, kemudian masuk ke bagian keamanan ya, masuk ke keamanan di bagian yang tadi juga, yaitu privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, jadi dia bisa menyembunyikan aplikasi juga ya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kalian bisa aktifkan ya ini, lihat aplikasi tersembunyi, usap ke atas dengan 2 jari ya. Nah, jadi selanjutnya kita cari yang ingin kita sembunyikan. Nah, sebagai contoh tadi saya mengatakan ingin menyembunyikan galeri. Nah, ini dia album. Lalu kita checklist, lalu konfirmasi. Kemudian tadi Google Chrome ya. Nah, Google Chrome ternyata di sini nggak ada ya. Nah, jadi di sini saya sebagai contoh aplikasi ini aja, galeri ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini udah menghilang dia. Untuk mengaksesnya usap 2 jari ke atas. Nah, lalu masukkan kuncinya. Nah, ini dia aplikasi yang tersembunyi. Jadi kalian bisa manfaatkan untuk menyembunyikan aplikasi, kemudian untuk mengunci aplikasi ya. Jadi bermanfaat sekali yang kalian yang lebih privat ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gaya dan persentase baterai ya. Nah, jadi biasanya untuk HP Vivo itu apabila baru dibeli itu gaya dan persentase baterainya belum diatur ya. Nah, jadi kita bisa setting. Jadi teman-teman langsung aja masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian pilih di bagian tampilan dan kecerahan. Lalu pilih di bagian bilas status. Kemudian kalian pilih gaya dan persentase baterai. Nah, ini ada gaya vertikal, horizontal, dan lingkaran. Nah, biasanya ini jangan tampilkan ya. Kalian bisa pilih tampilkan di luar ikon baterai ataupun ada di dalam ikon baterai ya. Nah, jadi silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, jadi tampilannya lebih jelas ya. Nah, ada persentase baterainya dan ada tampilan baterainya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah history notifikasi. Nah, jadi teman-teman setiap notifikasi yang masuk di HP Vivo itu akan tersimpan ya di dalam history notifikasi apabila kalian sudah mengaktifkannya. Jadi di sini bagi teman-teman yang misalnya chat WhatsApp yang tiba-tiba dikirim lalu dihapus, nah kalian bisa cek biasanya ada di history notifikasi ya. Nah, lalu kalian masuk aja ke bagian pengaturan, kemudian agar lebih cepat bisa tulis di pencarian ini, tulis history ya. Nah, ini dia history notifikasi. Nah, bisa klik langsung dari sini ataupun kalian bisa masuk secara manual di bagian notifikasi. Lalu di sini ada yang namanya history notifikasi. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada historinya. Nah, jika nonaktif itu nggak akan ada ya. Nah, jadi awalnya itu dia nonaktif, taruh diaktifkan terlebih dahulu, nanti akan tersimpan di sini. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah dynamic light atau lampu dinamis ya. Nah, jadi di HP Vivo ini juga ada yang namanya lampu dinamis. Nah, yaitu di bagian ini lintasan dan aksesibilitas, lalu pilih di bagian yang namanya lampu dinamis. Nah, jadi kalian bisa aktifkan di sini. Jadi setiap ada notifikasi panggilan masuk ataupun notifikasi kalian bisa lihat lampunya akan menyala ya. Nah, ini kalian bisa aktifkan juga. Nah, jadi aplikasi apa aja yang mau diterapkan bisa aktifkan di sini ya. Ataupun aplikasi yang tidak ingin kalian aktifkan bisa pilih satu persatu, bisa aktifkan semua juga. Nah, jadi setiap ada notifikasi ataupun panggilan masuk maka lampunya akan menyala. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu menu aksesibilitas, yaitu adalah satu menu yang mana kita bisa mengatur volume, kemudian bisa mematikan HP ataupun mengatur kecerahan layar dari sana ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke pengaturan,
Nah, kalian aktifkan dulu ya, masuk ke pengaturan, lalu pilih pintasan dan aksesibilitas, kemudian pilih aksesibilitas, lalu di sini teman-teman silahkan pilih di bagian yang namanya menu aksesibilitas. Nah, ini dia, jadi tinggal diaktifkan di sini, lalu klik izinkan, lalu klik OK. Nah, ini dia udah aktif ya. Nah, sekarang kita coba keluar dan kita klik. Nah, ini dia teman-teman, bisa menaikkan volume, menurunkan kecerahan, menaikkan kecerahan juga bisa ya. Kemudian bisa untuk screenshot. Nah, masih banyak lagi ya. Kemudian ini dia tombol power ya. Bisa mematikan ataupun merestart dari sini. Jadi ini fitur sangat bermanfaat sekali ya. Jadi serbaguna. Misalnya tombol kalian ini udah rusak, nggak bisa mematikan HP, bisa dari sini. Oke, lanjut untuk fitur yang terakhir adalah navigasi gestur ya. Nah, jadi tanpa menggunakan tombol navigasi seperti ini. Nah, untuk mengaktifkannya kalian silahkan masuk ke bagian pengaturan. Nah, setelah masuk ke bagian pengaturan, kalian silahkan cari yang namanya sistem ya. Nah, kalian masuk ke bagian sistem, kemudian pilih navigasi sistem, kemudian pilih navigasi gestur. Nah, maka dia akan berubah, untuk navigasi tombolnya akan menghilang dan berubah menjadi navigasi gestur. Cara penggunaan cukup mudah sekali, kalian tinggal usap ke samping kanan ataupun dari samping kiri juga bisa. Untuk tombol kembali ya, jadi dua, dari samping kanan, dari samping kiri juga bisa. Kemudian apabila kalian usap dari bawah ke atas, itu untuk ke home screen. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan recent up, kalian usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditekan atau ditahan di layar ya. Nah, maka akan menampilkan recent up. Oke, itu saja teman-teman beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Vivo kali ini. Apabila ada tambahan fitur lainnya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar agar teman-teman kita yang lain juga bisa mengetahuinya ya. Sekian saja untuk informasi kali ini. Silahkan support channel ini dengan like, komen yang positif, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya.